Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Syarifah Rodziah atau Siti Sarah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syarifah Rodziah binti Syekh Yusuf As-Siddiq, juga dikenal sebagai Siti Sarah, seorang wanita salehah yang memiliki ketakwaan dan keilmuan tinggi serta kecintaan mendalam terhadap agama Islam. Beliau adalah putri dari seorang ulama besar, Syekh Yusuf As-Siddiq, dan cucu spiritual dari tokoh besar tasawuf, Sultanul Arifin As-Syaikh As-Sayyid Ismail, rahimahullah. Bersama ayahandanya dan para tokoh sufi lainnya, Siti Sarah turut serta dalam penyebaran ajaran Islam di Kepulauan Melayu, khususnya dalam menyebarkan ilmu tasawuf dan nilai-nilai akhlak Islam yang luhur. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Siti Sarah dikenal sebagai wanita yang zuhud, sederhana dalam kehidupan dunia, dan tinggi ilmunya. Ia kerap hadir dalam majelis-majelis ilmu bersama ayahandanya. Bahkan diceritakan, ketika sang ayah lupa akan suatu permasalahan dalam ilmu, Siti Sarah dengan penuh hikmah mengingatkan dan meluruskan kekeliruan tersebut, menunjukkan kedalaman ilmunya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa terdapat beberapa usaha untuk mendirikan bangunan di atas makam beliau, namun kesemuanya hancur diterjang badai. Hal ini dipercayai sebagai isyarat bahwa Siti Sarah tidak menghendaki makamnya dibangun megah, sejalan dengan sikap hidupnya yang tidak menyukai kemewahan dan memilih hidup dalam kesederhanaan, bahkan semasa hidupnya beliau memilih untuk tidak memiliki rumah tetap. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa kali dilakukan upaya untuk mendirikan bangunan beratap permanen di atas makam Siti Sarah. Namun setiap kali bangunan tersebut hampir selesai atau sudah berdiri, angin kencang dan badai datang merobohkannya. Hal ini terus berulang, seolah menunjukkan bahwa beliau tidak menghendaki kemegahan duniawi di atas tempat peristirahatan terakhirnya, sebagaimana semasa hidupnya beliau hidup tanpa rumah tetap dan memilih kesederhanaan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak peziarah melaporkan mencium aroma bunga dan wangi kasturi yang muncul secara tiba-tiba saat mereka berdoa di sisi makam, meskipun tidak ada bunga yang ditaburkan. Bau harum itu diyakini sebagai tanda keberkahan dan makam kewalian Siti Sarah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebagian warga yang mencoba mengubah struktur makam atau membangun sesuatu di sekitarnya mengaku mendapatkan teguran melalui mimpi, di mana seorang wanita berselendang putih memperingatkan mereka untuk membiarkan makam itu tetap sederhana dan tidak disentuh oleh pembangunan duniawi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada juga kisah bahwa saat orang mencoba mengambil gambar makam atau area sekitarnya, hasil foto sering kali kabur, gelap, atau tidak menampilkan apapun, seolah ada kekuatan yang tidak mengizinkan makam itu diekspos sembarangan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam tradisi lisan dan sejarah para wali atau tokoh spiritual, biasanya sosok seperti Syarifah Rodziah atau Siti Sarah lebih banyak dikenang secara positif. Namun, sebagaimana biasa terjadi dalam sejarah tokoh-tokoh sufi dan wali, tidak semua orang sepaham atau menerima mereka dengan baik. Berikut adalah beberapa pandangan negatif atau kontroversial yang mungkin pernah disematkan pada Siti Sarah dalam persepsi sebagian kecil masyarakat. Pandangan negatif atau penolakan terhadap Siti Sarah. 1.
Dianggap menyimpang karena sikap anti kemewahan. Sebagian orang menganggap gaya hidup beliau yang memilih untuk tidak memiliki rumah dan menolak bangunan di atas makamnya sebagai sesuatu yang tidak wajar, atau bahkan menyimpang dari tuntunan syariat, karena dianggap melawan norma umum dalam hal tempat tinggal dan pengurusan jenazah. Namun, ini justru mencerminkan tingkat kesuhudan dan fana, fi Allah meleburkan diri dalam kehendak ilahi yang tinggi. 2. Sikap tegas terhadap ayah dan ulama lain. Ketika beliau menegur atau mengingatkan ayahnya sendiri, Syekh Yusuf As-Siddiq, di majelis ilmu, ada pihak yang memandang sikap itu sebagai tidak sopan atau melampaui batas perempuan terhadap ulama laki-laki, padahal sebenarnya itu menunjukkan kecerdasan dan keilmuan tinggi serta kedekatan spiritual ayah anak yang luar biasa. 3. Dituduh mengundang hurafat dan bid'ah. Beberapa kalangan yang sangat skripturalis atau berpandangan ekstrim terhadap tasawuf menganggap kisah-kisah karomah beliau sebagai berlebihan, mengada-ada, bahkan hurafat. Mereka menolak keberadaan kejadian-kejadian luar biasa di makamnya dan memandangnya sebagai bentuk pencemaran akidah. 4. Keberadaannya dianggap mitos. Ada pula kalangan akademik atau skeptis yang meragukan eksistensi sejarah Siti Sarah, menyebutnya hanya sebagai tokoh legenda lokal, tanpa bukti sejarah tertulis yang kuat. Bagi mereka, kisahnya hanyalah simbolisasi dari tokoh wanita salehah dalam masyarakat tradisional. Walau demikian, pandangan negatif ini biasanya datang dari perspektif yang berbeda, entah karena perbedaan mazhab, pendekatan akademik, atau ketidaksukaan terhadap tasawuf. Namun di kalangan masyarakat yang mencintai tarekat dan warisan spiritual Islam, Siti Sarah tetap dihormati sebagai wali perempuan yang mulia. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.